Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Atur rahimahumullah. Hari ini kita memasuki hari ke-22 bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tema kultum kita hari ini adalah menggapai kemuliaan di sisi Allah. Untuk itu saya akan mengutip beberapa ayat suci dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kalau kita sebagai manusia cukup untuk saling kenal-mengenal saja. Kalau kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, tidak cukup saling kenal-mengenal. Dalam agama kita dikenal ada yang disebut silaturahim. Silaturahim lebih dari sekedar kenal-mengenal. Silaturahim dapat memperpanjang usia kita dan mempermudah rezeki kita. Jadi untuk manusia cukup saling kenal-mengenal. Untuk orang yang beriman dan bertakwa tidak cukup, harus ada silaturahim. Silaturahim yang saya sebutkan tadi dapat memperpanjang usia dan mempermudah rezeki. Apakah dengan silaturahim saja sudah cukup kita untuk beriman dan bertakwa? Ternyata belum. Ada surat Al-Baqarah ayat 193 yang saya sebutkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, apakah setelah kita bersilaturahim dan berpuasa sudah cukup dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa? Ternyata masih belum cukup. Saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Intinya orang yang beriman itu kita harus melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Kalau kita percaya kepada Allah, kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengaku beriman kepada Allah, kita sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita
percaya kepada Allah, kita berpuasa. Kita percaya kepada Allah, kita mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya. Juga kita percaya kepada Allah, kita berhaji jika mampu. Jadi intinya orang yang beriman dan bertakwa itu melaksanakan segala perintahnya, mentaati segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kalau kita sudah melaksanakan itu, kita akan menjadi orang yang insya Allah mulia di sisi Allah dan beruntung. Seperti ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebaliknya, jika kita tidak mentaati perintahnya, maka kita kufur dan menjadi orang yang merugi. Jadi di bulan yang mulia ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan ikhtiar, misalnya belajar menuntut ilmu dan telah difasilitasi oleh Masjid Atur ini. Misalnya setiap hari Sabtu pagi kita belajar tahsin dipimpin oleh Ustadz Riyad. Ahad pagi ada kajian rutin oleh ustadz-ustadz yang diantaranya mengkaji tentang Bulughul Maram, tentang hadis-hadis dipimpin oleh dibawakan oleh Ustadz Faisal Al-Muqiyam. Ada juga ustadz lain yang membawakan Sirah Nabawiyah, ada yang membawakan yang lain-lainnya. Juga setiap habis sholat subuh ada kajian kitab Riyadhatus Shalihin dipimpin oleh Ustaz Wahyudi dan kadang-kadang Ustaz Ratno. Jadi sepanjang kita beribadah di Masjid Atur ini, kita menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu jika kita meninggal dunia insya Allah mati syahid. Dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dan mulia di sisi Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.